Om Swastiastu, Neng Bagus, Neng Ayu, semuanya dimanapun berada. Sampai jumpa lagi dengan Bapak di sini di Abdinek Channel. Neng Bagus, Neng Ayu. Kali ini Bapak akan membahas tentang draste yang ada di Bali. Neng Bagus, Neng Ayu. Seperti diketahui, draste di masing-masing desa, kecamatan, kabupaten di Bali ini berbeda-beda dan beragam adanya. Neng Bagus, Neng Ayu. Nah, draste ini tentu saja dalam melaksanakan upacara keagamaan ya, dan melaksanakan atau menyambut hari besar keagamaan. Nah, Neng Bagus, Neng Ayu. Seperti pengalaman Bapak, Neng Bagus, Neng Ayu, Bapak berasal dari Kabupaten Buleleng, Desa Sangsit, Neng Bagus, Neng Ayu. Nah, semasih Bapak tinggal di desa, Neng Bagus, Neng Ayu. Misalnya Hari Raya Kajang Kiong itu, Bapak sering melaksanakan Hari Raya itu dengan menyuguhkan ya, jadi sesajen dan api sambuk yang diletakkan itu di pemedal atau di pintu masuk ya rumah, itu biasanya diletakkan. Nah, sekarang Bapak merantau ya itu ke Bali Selatan yang Bagus, Neng Ayu, tepatnya Bapak tinggal sekarang di Desa Padang Sambian dan Pasar. Nah, itu di sana itu dalam melakukan hari Kajang Klion ini, Neng Bagus, Neng Ayu, di sana itu banyak sekali bantennya ya, ada berisi tipat tampulan, nasi warna dan lain sebagainya. Jadi itulah draste ya, jadi berbeda-beda. Nah, kemudian begitu juga dalam melaksanakan hari tumpak itu misalnya. Nah, di sini ada istilahnya tumpak wayang. Nah, kalau tumpak wayang nih Bagus nih, di tempat rantauan Bapak sekarang itu, Bapak itu di Bali Selatan, Desa Padang Sambian ya, itu Denpasar. Nah, itu di sana itu ada itu aturannya itu atau bantennya itu berisi pandan berduri. Nah, yang Bagus nih. Nah, seperti Bapak lihat di Bali Utara nih, di mana tempat Bapak berasal itu Kabupaten Buleleng, Desa Sangsit ini jarang ada yang memakai, bahkan tidak ada ya yang memakai itu pandan berduri. Nah, itu bagaimana maknanya? Nah, itu tentu saja nanti ada tertuang dalam lontar-lontar. Nah, itu yang bagusnya itu. Jadi berlainan sekali ya. Jadi antara Bali Utara, Bali Selatan itu mengenai dalam menyambut hari besar keagamaan itu berbeda-beda. Nah, Neng Bagus, Neng Ayu. Begitu juga dalam tumpak bubuh ya, Neng Bagus, Neng Ayu. Masih Bapak tinggal di desa ini, di Buleleng ya, Desa Sangsit itu, Neng Bagus, Neng Ayu. Biasanya Bapak sering ke Tegal itu maturan ya. Nah, itu yang sudah dibuatkan oleh ibu itu biasanya ada, kalau tumpak bubuh ya, di pohon-pohon tuh biasanya digantungkan ya, digantungkan di pataluh. Nah, Neng Bagus, Neng Ayu. Tapi anehnya di sana itu waktu Bapak menyajikan itu, di pataluhnya itu di dalamnya itu batu di sini. Nah, baru ketika Bapak tanya ini, Bapak itu memang masih muda sudah kritis juga gitu ya. Jadi istilahnya Bapak bertanya, Mimi, mengapa kok batu diisi? Enggak, nanti ponggang itu tarik. Neng, oke. Tapi apa jawaban Mimi? Neng, kamu gen aturan gen tuh anak itu cari maluani. Neng, berarti memang benar ya. Dan draste itu adalah kebiasaan, suatu kebiasaan.
yang sudah dilakukan oleh leluhur terdahulu. Nah, neng bagus neng ayu. Jadi macam-macam sekali, bermacam-macam. Begitu juga dalam menyambut upacara keagamaan. Nah, neng bagus neng ayu. Seperti diketahui bahwa banyak ada itu upacara besar keagamaan. Ya, misalnya istilah sekarang itu neng bagus neng ayu. Itu ada istilah ngersi gane padudusan agung. Ada yang memakai istilah neng bagus neng ayu seperti di Buleleng itu ada dengan istilah ngentegenggih. Nah, neng bagus neng ayu. Nah, ada juga memakai istilah nyatur. Oh, neng bagus neng ayu. Nah, itu hanyalah istilah. Jadi pelaksanaannya hampir sama ya. Jadi neng bagus neng ayu. Nah, neng bagus neng ayu. Kalau kita berbicara tentang ini ya, padudusan agung ya, ngresigane padudusan agung atau nyatur ya, atau apa namanya ngentegenggih, nah dan lain sebagainya. Itu biasanya neng bagus neng ayu kalau Bapak nggak salah itu ya. Itu sebelum kemerdekaan ya, sebelum hari kemerdekaan kita Indonesia ini, kayaknya belum ada yang melaksanakan upacara yang berupa ngresigane ngentegenggih ini. Nah, setelah kemerdekaan ini, kira-kira tahun 1950-an sampai 60-an itu nih, baru ada beberapa yang melaksanakan ya. Jadi neng bagus neng ayu, upacara nyatur atau ngentegenggih atau ngresigane padudusan agung ini ya, itu pada tahun kira-kira 1950-an 60-an itu baru dilaksanakan oleh kabupaten-kabupaten yang ekonominya ya sudah mapan, yang sudah mampu melakukan upacara itu. Sebab neng bagus neng ayu tahu dalam melaksanakan upacara yatnya yang berupa ngresigane padudusan agung, nyatur atau ngentegenggih ini, itu tidak sedikit menghabiskan biaya. Jadi memakan banyak biaya ya. Neng bagus neng ayu. Jadi hanya kabupaten yang sudah ekonominya tumbuh seperti Bali Selatan ya, itu karena kepariwisataannya. Nah, sehingga ekonomi masyarakat di Bali Selatan ini agak mapan ya, dan mampu melaksanakan upacara ngresigane padudusan agung atau ngentegenggih nyatur ini ya. Nah, neng bagus neng ayu. Makanya neng bagus neng ayu, berkaca dari pelaksanaan yadnya yang berupa nyatur ini atau ngentegenggih atau ngresigane padudusan agung ini, yang baru dilaksanakan sekitar setelah kemerdekaan, neng bagus neng. Nah, kalau Bapak berpikir neng bagus neng ayu, ada yang berbicara yang sing ngentegenggih, sing ada melinggih di puri. Nah, coba ceneng sekarang pikirkan, kalau sebelum kemerdekaan tidak ada yang melakukan ngentegenggih, nyatur atau padudusan agung, ngresigane padudusan agung ini, berarti pura-pura sebelum tahun itu tidak ada Betari. Nah, neng bagus neng. Jadi intinya neng bagus neng. Bapak hanya berpesan neng bagus neng ayu melaksanakan yadnya berdasarkan atas tulus ikhlas yang ceneng bagus neng ayu belum mampu untuk melaksanakan upacara tersebut, jangan dipaksakan. Jangan sampai ceneng mempunyai hutang gara-gara ceneng melaksanakan upacara yatnya. Jadi kalau ceneng mampu itu bagus, neng bagus neng.
Begitu juga dalam melaksanakan upacara pengabenan. Neng bagas neng. Jadi upacara pengabenan yang disebut dengan macam-macam istilah ini, ada yang menyebut istilah nyekah, ada yang menyebut istilah ngeroras, ada yang menyebut istilah sawe wedane ngatme wedane. Banyak nih istilah neng, kadang-kadang menimbulkan kebingungan juga. Nah, neng bagus nih. Upacara ngeroras atau nyekah ini atau yang disebut dengan sawe wedane atme wedane. Neng bagus nih. Kalau Bapu boleh menyimpulkan nih, ini ke nyekah napi bahasa nih ngeroras napi bahasa nih sawe wedane atme wedane. Itu dilaksanakan sampai tingkat ngingkup dereng meracan. Jadi sampun melinggih dan sudah disucikan di sana yang bisa disembah sebagai ide betara atau ide dewa pitara, dewa pitari. Raja dewata, raja dewati. Neng bagus nih. Nah itulah. Jadi upacara pengabenan ini sampai proses ngingkup ini juga baru-baru dilaksanakan setelah kemerdekaan. Sebelumnya itu Neng Bagus Neng Ayu itu hanya dilaksanakan oleh dulu pada zaman kerajaan. Ada yang melaksanakan ya, misalnya seperti Bapak sudah sebutkan itu zaman ide dalam Seri Watu Renggong pernah dilaksanakan pada pasar ngaben dalam ya itu baru. Dan seterusnya itu Neng Bagus Neng Ayu karena ekonomi itu belum ada yang melaksanakan sampai tingkat proses sawe wedane atme wedane ini. Karena faktor ekonomi kemudian setelah kemerdekaan pada tahun 1960-an 70-an Neng Bagus Neng Ayu baru banyak masyarakat itu melaksanakan upacara sawe wedane atme wedane ini. Tetapi juga belum merata Neng Bagus Neng Ayu. Nah, seperti diketahui Neng Bagus, yang mampu melakukan upacara sawe wedane dan atme wedane ini adalah di kabupaten-kabupaten yang ekonominya sudah mapan seperti di Bali Selatan. Nah, boleh dikatakan makanya di Bali Selatan inilah sebagai contoh terhadap kabupaten-kabupaten lain. Neng Bagus Neng Ayu sebab diawali dari Bali Selatannya ada istilah sawe wedane dengan atme wedane. Dan sampai sekarang pun Neng Bagus Neng Ayu ada beberapa kabupaten yang belum sama sekali menyentuh sampai ke tingkat proses pengabenan sampai tingkat pengingkupan atau sawe wedane atme wedane. Banyak desa-desa yang belum sampai ke tingkat itu karena faktor ekonomi. Neng Bagus Neng Ayu. Tapi Neng Bagus Neng Ayu jangan khawatir Neng Bagus. Yang Neng melaksanakan upacaranya berdasarkan atas kemampuan Neng Bagus Neng Ayu. Sebab ini menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Jangan Neng sekali-sekali memaksakan diri untuk melaksanakan upacara kalau belum siap. Neng Bagus Neng Ayu. Jangan khawatir Neng Bagus. Yang Neng melaksanakan wau sampai making sandi geni mikir dan kenapi. Sampunang Neng meduwe pikenoh leluhur cenengi kebakaran, leluhur cenengi napi dan kebus dan nenten jakin Neng making san ring pertiwi bak-bakan ceneng dan nah ya nendayang cara imaluane Neng
Dereng wenten sane mewaste ngelaksanang sawe wedana, ngatme wedana, dong kejang nih ke ane padam dumon leluhur diraga nih ke cane dereng maben nih ke kesasar nih anak dan nih. Jadi hidup berdasarkan karma. Upacara nih anak hanya pelaksanaan tradisi nih. Yang menentukan itu adalah karma. Itulah neng bagus neng. Jadi neng bagus neng. Begitu juga Bapu melihat neng bagus neng. Banyak pemangku. Banyak ini apa namanya? Ide suling. Neng bagus neng. Itu ada di suatu desa-desa neng bagus. Ada yang desa tertentu itu tidak boleh memakai genta. Nah, neng bagus neng ayu. Saran Bapak neng bagus neng ayu. Pemangku yang belum mampu untuk membeli genta itu tidak apa-apa neng. Nah, begitu juga kalau ceneng misalnya ngantep tidak tahu mantra, kalau tahu mantra alangkah bagusnya. Tetapi gunakan juga sesontengan nih. Nah, selain sesontengan itu bahasa Bali halus. Jadi membuat nih, nah yang Bapu memperkirakan sesontengan penting yang dalam raga ngantap nih. Niki rasanya lebih mudah dimengerti dan mantap rasanya nih. Nah, begitu juga yang Dados menyarankan ide sulinge dados memakai mantra. Sebab sane titiang uneng neng bagus neng. Sane Bapu neng begini. Mengucapkan mantra pun ke berbahasa nih. Sane berbahasa Kawi atau berbahasa Sanskerta. Kadang-kadang salah ucap lain arti neng. Nah, jadi neng bagusnya. Apa namanya, kalau diimbangi dengan sesontengan itu menurut Bapak lebih mantap. Nah, neng bagus neng ayu amun iku dumon Bapak nguacen neng bagus neng ayu Bapak lanturang malih benjang pungkuran neng bagus neng ayu lengkung semaru pura kirang langkung Bapak nunas sinam pura Bapak sinam bantuk para masanti Om Santi. Om.